Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Sulfa Ramadan dari Prodi Pendidikan Teknologi Indonesia IP Garut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Sispokola, Sistem Informasi Sekolah, yaitu menjelaskan tentang cara penginstalan. Ada fitur apa saja yang tersedia di aplikasi Sispokola ini. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita mendownload dulu file Sispokola itu dengan melalui link download yang sudah tersedia di link deskripsi, atau bisa googling banyak link-link aplikasi Sispokola tersebut. Kita langsung saja buka link untuk mendownload Sispokola tersebut. Nah, setelah kebuka, ini tampilan link Sispokola sudah dilengkapi dengan langkah-langkah penginstalannya dan langkah-langkah panduan dalam penginstalannya. Ada beberapa langkah penginstalan, dan untuk mendownloadnya ada link ada download aplikasi Sispokola SPD di sini yang berwarna biru ini. Kita coba klik. Nah, ini Sispokola Sispokola hasil karya Agus Muhajir. Dan ini file-file yang akan kita download. Ada lumayan banyak file, dan untuk mendownloadnya kita langsung tekan tab yang berwarna hijau dan klik download zip. Kita tunggu, dikarenakan proses pendownloadan cukup lumayan lama, kita skip aja. Untuk versinya itu Sispokola PPDB versi 2. Nah, kita lihat di download. Nah, sudah ada terdownload ya. Selanjutnya, setelah ke download, kita masuk ke Windows Explorer. Kita masuk dulu ke Windows Explorer. Ya, setelah kita masuk ke Windows Explorer, kita cari berkas tadi di download. Biasanya kalau file itu berada di download, kita kopikan file ini atau salin file ini ke file, kita salin ke folder XMPP. Setelah disalin, kita masuk ke penyimpanan C dan masuk ke folder XMPP, masuk ke folder htdoc, dan kita tempel di sini. Tempel, tunggu saat. Ya, ternyata sebentar ya. Setelah ditempel, kita langsung ekstrak file tersebut di htdoc. Kita ekstrak, tunggu karena di sini lumayan lama, saya percepat
untuk pengesahan. Tunggu sebentar. Tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai. Setelah selesai, kita mengganti nama file syspocal ppdb master ini menjadi nama sekolah yang kita akan buat syspocalnya. Kita buat nama file ini dengan ppdb underscore SMK Ma'arif Banyuresmi. Untuk penulisannya itu tidak boleh ada spasi karena ini untuk link web nanti. Biasanya kalau pakai spasi itu tidak jalan atau tidak kebaca, error. Sudah, setelah diganti namanya atau di rename nama folder tersebut, kita langsung buka aplikasi XAMPP. Dibuka dan kita start atau memulai Apache dan SQL untuk menyimpan data atau mengambil data. Setelah mulai, kita kecilkan saja dan kita membutuhkan aplikasi web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita buka aplikasi Google Chrome ini. Dan kita untuk membuka file tadi, kita menulis localhost garis miring nama sekolah, localhost garis miring nama file yang folder yang kita tadi buat, yaitu ppdb underscore SMK Ma'arif Banyuresmi. Kita tunggu apakah kebuka. Ternyata ada kesalahan, dan tenang ya, ini kesalahan ini sudah biasa terjadi. Untuk memperbaikinya, kita buka localhost phpMyAdmin. Localhost garis miring phpMyAdmin dan minta ada foto. Coba di my admin ya, tunggu. Nah, ini tampilan phpMyAdmin. Kita langsung ke database dan membuat folder untuk menyimpan data. Data syspocal tadi, kita membuat nama file itu dengan ppdb underscore smkmb, disingkat aja biar gak panjang. Kita menjadi 8 general. Tunggu dan sampai ada tulisan successful.
kita langsung ke penyimpanan chtdocs, ke folder yang kita buat, kita masuk ke INC dan kita ke config untuk mengatur nama web sesuai yang kita buat tadi. Untuk pertama diganti localhost menjadi localhost sesuai dengan nama file yang kita tadi buat, dan username tetap disimpan, dan database kita ganti dengan tadi database yang kita buat di PHP Maya admin. Jika sudah, kita save dengan menggunakan tombol combo Ctrl plus S. Ini dirubah dengan yang sudah ditentukan. Sudah, kita dirubah dulu, kita coba apakah berhasil, apakah harus dirubah password dan username-nya atau tidak. Kita coba save saja dan tutup tab. Config ini kita tutup dan kita coba apakah kebuka atau tidak. Kita coba refresh aja. Ya, ternyata sesudah di refresh juga masih belum muncul. Ternyata kita harus merubah nama file folder tersebut dengan huruf kecil. Misalnya untuk link itu menggunakan huruf kecil, dan kita coba ganti saja apakah dengan gantinya bisa terbuka. Kita coba lagi. Ternyata coba lagi, ternyata masih tetap sama, ada tipe ternyata. Ya ternyata masih error. Kita lihat lagi di database. Nama database-nya itu lokal ppdb smkmb, itu menggunakan huruf kecil. Kita sesuaikan. Oh iya, nama database harus sama persis. Itu dari config tadi, kita masuk ke file tadi, masuk ke htdoc inc, buka config kembali untuk menyita kembali database. Apakah sama? Kita coba sesuaikan. Ternyata di sini menggunakan huruf besar semua, harusnya itu huruf kecil. Kita ganti saja dengan ganti kembali smkmb. Sudah, kita save dan tutup kembali tab Visual Studio Code. Kita kembali dan coba refresh lagi. Ternyata masih gagal. Oh iya, kita username dan passwordnya harus dirubah dengan sesuai yang tadi di langkah-langkah ya. Username itu
isi dengan root. Ya, kita buka config lagi. Kalau saya baca di langkah-langkah tadi itu username diganti dengan root, dan untuk password kita kosongkan saja. Save lagi dan tutup lagi. Tab Visual Studio Code-nya kecilkan untuk Explorer. Kita coba refresh dan ya, sudah terbuka. Ini tampilan pertama dari alam penanda dari sistem informasi sekolah. Ya, di sini ada menu beranda, ada daya tampung. Di sini daya tampung itu menerangkan atau menampilkan daya tampung maksimal siswa mendaftar. Di sini ada calon itu 3. Kenapa ini 67% verifikasi? Karena proses verifikasinya itu tidak sampai berhasil. Jadi ini tidak 100%. Dan di sini ada cari daftar calon. Nah, dan tab selanjutnya itu daftar sekarang, yaitu dengan mendaftarkan diri dengan mengisi data diri, asal sekolah, mau masuk jalur apa, dan kita ke tab verifikasi, yaitu setelah mengisi data kita memverifikasi atau membayar pendaftaran dengan memasukkan username, dan nanti akan dikasih setelah mengisi data diri. Ini untuk menyisipkan gambar kwitansi dan bukti transfer. Oke, sudah kita kirim. Dan untuk menu login ini kita login untuk memulai seleksi, dan hasil seleksi itu untuk melihat hasil seleksi peserta didik atau siswa yang melakukan seleksi. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mendaftarkan siswa. Kita langsung ke menu daftar, mengisi yang pertama yaitu jalur kita pilih jalur reguler saja. Sebagai contoh kita mengisi asal sekolah, jenis kelamin, alamat. Kita tembak saja alamatnya biar cepat. NISN kita ngasal saja biar cepat. Agama, untuk agama ini ada 5 sesuai agama yang ada di Indonesia, ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kita pilih Islam, dan telepon kita asal saja, kita bedakan akhir saja. Ini alamat kita tidak diubah, dan nama, nama Asepudin. Untuk data sekolah salah, ternyata saya salah ngisi, itu untuk data sekolah bukan untuk nama, ya. Kita ubah menjadi SMPN 3 punya resmi, dan ini Asepudin. Sudah mengisi nama, kita mengisi status anak, yaitu ada kandung dan angkat. Kita isi anak kandung, dan
email kita buat saja sama saja, yaitu asepsai@gmail.com. Dan untuk tanggal tempat lahir itu Garut, dan anak satu kita isi saja anak cikal ya. Tanggal lahir itu asal saja kita isi tanggal 20 Juli 2004. Nah, selanjutnya kita mengisi data orang tua, isi saja penting keisi karena ini untuk contoh, kita isi saja nama. Yang pertama isi nama ayah, alamat disesuaikan, nama ayah kita asal saja biar cepat ya. Kita isi Saifuddin dan Ibu Yuyun, alamat kita samakan dengan alamat tadi saya, dan pekerjaan petani Ibu rumah tangga dan kita samakan saja. Isikan file untuk data pribadi kita, foto sendiri, foto sendiri, cari ya seperti ini. Kita kirim kemudian ini kita berhasil melakukan pendaftaran, dan ini untuk username dan password untuk kita login. Kita ingat-ingat atau kita bisa simpan di HP atau simpan di notepad juga bisa. Setelah kita melakukan pendaftaran dengan mengisi data, kita melakukan verifikasi. Kita masuk ke tab verifikasi. Untuk verifikasi kita masukkan username yang tadi, karena saya tadi di salin, jadi kita tinggal tempel saja. Kita coba untuk mengisi verifikasi. Kita isi dengan password dan isi jumlah biaya dengan yang kita mau bayar. Misalkan saya isi 1 juta dan tanggal pembayarannya. Dan untuk penyisipan file itu tidak boleh sembarang file, itu harus gambar berupa transfer atau kwitansi supaya berhasil. Nah, verifikasi pendaftar sudah berhasil. Untuk proses selanjutnya yaitu menghubungi pihak sekolah. Setelah menghubungi pihak sekolah, jika sudah menghubungi, kita langsung ke menu login. Karena jika kita belum memverifikasi sekolah, username dan password kita tidak bisa digunakan untuk mengikuti tes.
karena syarat tes itu adalah verifikasi atau membayar pendaftaran tersebut. Tidak ada catatan login belum terdaftar. Jadi untuk login mengikuti tes kita harus terdaftar dulu dari sekolah. Setelah login kita masuk ke tab hasil tes untuk melihat hasil tes. Kenapa nih proses pendaftaran masih berlangsung? Karena kita belum melaksanakan login. Jadi kita harus menyelesaikannya agar proses atau hasil saksi itu bisa muncul, dan untuk menghubungi sekolah tersebut kita bisa mengirim pesan lewat email atau meneleponnya atau via WA juga bisa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bicara. Salahnya datang dari saya, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.